Ustadz, orang mukmin itu di penjara. Bapak kalau tak percaya dengan hadis ini, datanglah ke penjara di Polresta Barelang atau di mana tuh? Di Barelang, di Brimob ya. Bagaimana orang yang di penjara di sana? Dia tertahan, tak boleh ngapa-ngapain. Jangankan mau makan ini, mau ke Indomaret tak boleh kan? Ada orang tahanan boleh keluar masuk ke Indomaret? Tak ada. Orang yang meskipun sekaya-kayanya kalau dia ditahan, kecuali tahanan koruptor ya. Kalau koruptor kan mewah itu. Meskipun mewah kan 3x2 ya kamarnya itu. Tapi kalau tahanan biasa, di rumah dia tidur di kasur empuk, di rumah dia bisa makan kerang tumpah, makan sotong tumpah, makan bakso tumpah. Tak ada Pak Ustadz kalau bakso tumpah. Makan macam-macam. Tapi ketika dia masuk di penjara, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Naik tensinya dia bukan gara-gara makan kambing. Karena mikirin makanan tahu tempe, terus tahu tempe. Sekarang tahu digoreng, besok tahu direbus. Tertahan, dia tidak bisa makan bebas seenaknya. Meskipun di rumahnya besar. Karena dia sedang di penjara. Tidak bisa enak dia tidur ketika jam 4 dibunyi bel. Bangun kau sekarang. Senam, tak senam dikasih sanksi. Begitulah orang di penjara. Padahal ketika dia bebas, dia bisa milih mau makan apa, tidur apa. Begitu juga orang mukmin. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kita ditahan dengan larangan Allah. Pak Ustadz, saya ini kan seminggu kerja. Senin, Jumat, sampai Sabtu Pak Ustadz. Banting tulang perang Krista Pak. Tiap hari Pak Ustadz saya ke Batu Ampar dari Nongsa nih. Bolak-balik Pak Ustadz. Capek Pak Ustadz. Hari Minggu nih Pak Ustadz, waktunya saya istirahat. Saya mau bebas Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz, nanti orang bingung sama saya. Orang marah sama saya. Orang benci sama saya. Ngata-ngatain saya. Karena ini rumah saya Pak Ustadz. Saya tidur Pak Ustadz, tak sholat subuh. Karena saya mau istirahat total. Oh, suka-suka saya lah. Dihabiskanlah tidur dari jam 9 malam sampailah bangun jam 9 pagi. Tidak ingat subuh. Berarti dia tidak merasa terpenjara. Kalau orang terpenjara dengan larangan Allah, dia tahan. Sebentar-sebentar sholat duhur, sebentar-sebentar sholat asar, sebentar-sebentar mau ngaji, sebentar-sebentar jemaah ke masjid, maghrib, sampailah ke subuh, bangun dia. Bahkan di subuhnya bukan hanya sekedar bangun di jam 4 atau setengah 5. Dari jam 3 sudah datang ke masjid. Kenapa? Karena saya ditengok oleh Allah. Karena saya tertahan. Tidak sama dengan orang di penjara, saya tertahan dengan ikatan hukum-hukum Allah. Maka bapak-bapak ini hari ini beruntung. Kenapa? Karena berapa banyak aktivitas di luar sana, setelah subuh mungkinlah jogging, mungkinlah gue ditahan dulu. Kita dengar kajian. Karena saya ingin mendapatkan pahala haji dan umroh. Tamatan. 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna orang yang duduk setelah sholat subuh berzikir atau dengar kajian sampai datang waktunya terbit matahari. Dan sholat 2 rakaat maka pahalanya seperti umroh dan haji. Maka bapak ini merasa menjadi orang yang beriman sempurna. Begitulah juga anak-anak yang diajak ke sini. Karena dia hari Minggu sudahlah kata suaminya, sudah lama gak usah dibangunin, kasihan dia. Ini kan hari Minggu, hari libur, salah. Orang mukmin diharuskan kita mempelajari kepada anak, bangun kamu subuh, bangun kamu duhur, sholat tahajud kalau perlu kita bangun tengah malam. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah.